Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan jika sepanjang Januari hingga April 2021, Indonesia akan dilanda berbagai fenomena alam yang terjadi bersamaan sehingga mengakibatkan cuaca ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengaku sudah memberi peringatan sejak September tahun lalu. Cuaca ekstrim akan terjadi mulai dari fenomena angin monsun Asia yang rutin bersiklus tiap tahun, hingga La Nina yang terjadi secara bersamaan sehingga meningkatkan curah hujan berkali lipat dari biasanya. Dengan terjadinya berbagai fenomena alam tersebut, bencana hidrometeorologi diprediksi berpotensi terjadi di wilayah-wilayah yang lingkungan kapasitas dan daya dukung bencananya paling rentan. Cuaca ekstrim baru akan netral di bulan Mei mendatang. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, tidak hanya di ibu kota tapi di beberapa daerah lainnya beberapa hari terakhir, termasuk hari Minggu kemarin, karena sudah ada himbauan dari BMKG sebelumnya bahwa cuaca ekstrim akan terjadi di sekitar 21 wilayah. Betul. Ya, di Indonesia pada hari Minggu kemarin. Nah, kita akan bergabung pemirsa bersama dengan Kepala BMKG, ada Ibu Dwi Korita Karnawati. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Mas. Ya, Arif Fadil dan Maria Asegaf di studio ini Bu. Ibu sehat ya Bu pagi ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, mohon doanya. Ya, amin, alhamdulillah. Ibu kemarin juga habis pantauan di beberapa lokasi terdampak. Tinggi juga. Iya, terdampak bencana juga. Bu, tapi kalau bisa dijelaskan terlebih dahulu, sebenarnya apa sih Bu yang kemarin terjadi, khususnya di wilayah ibu kota? Kalau tempat kita tinggal di wilayah ibu kota, sejak pagi sepanjang hingga hari, malam, Bu. Iya, sepanjang hari gelap gulita, hujan, gerimis, mungkin di daerah-daerah lainnya juga terjadi. Bisa dijelaskan, Bu Rita? Jadi ada beberapa fenomena, selain fenomena angin monsun yang rutin ya, itu setiap musim hujan yang saat ini menguat karena di puncak musim hujan. Juga ada fenomena yang sifatnya lebih lokal, yaitu kami juga sejak beberapa hari yang lalu mendeteksi adanya sirkulasi siklonik yang ada di Samudra Hindia, kurang lebih tepatnya di barat daya Banten. Dan sirkulasi siklonik ini secara tidak langsung dapat berdampak meningkatkan penguapan pembentukan awan-awan hujan dan juga peningkatan kecepatan angin. Selain itu juga adanya fenomena gelombang atmosfer, Rossby dan Kelvin yang mengakibatkan peningkatan pembentukan awan-awan hujan dengan intensitas yang tinggi. Nah, beberapa fenomena itu tampaknya saling menguatkan, apalagi di sebelah selatan Jakarta itu juga pegunungan-pegunungan, sehingga fenomena secara lokal pun berpengaruh terhadap pembentukan awan-awan hujan yang sifatnya lebih lokal lagi. Itulah yang mengakibatkan gelap dan intensitas hujan juga meningkat. Demikian. Iya Bu Rita, ini kami terima kasih juga ya rekan-rekan di BMKG terus mengupdate di salah satu grup yang kami juga ikut terlibat juga Ibu ya, bersama juga rekan-rekan di BMKG. Ini pagi ini sudah dirilis kembali perakiraan cuaca wilayah DKI Jakarta 25 Januari pukul 7 sampai dengan 26 Januari pukul 7. Rata Bu, pagi, siang, malam di beberapa wilayah pusat, utara, selatan, barat, timur itu kalau nggak berawan, hujan ringan, hujan sedang Bu. Kita nggak melihat ada cerahnya, kita nggak melihat ada ini. Ini memang ya kita harus menyikapinya ya tentunya ya Bu ya. Betul sekali, justru manfaat dari perakiraan cuaca dan selalu disertai peringatan dini. Karena seketika yang sudah diperkirakan itu tiba-tiba bisa berubah seketika. Manfaatnya adalah setiap kali memberikan peringatan dini, kami selalu menyebutkan arealnya dalam radius kecamatan, serta waktu kapan diprediksi hujan akan dimulai dan kapan akan selesai. Nah, itu diharapkan masyarakat bisa beradaptasi. Kalau berada di wilayah rawan, maka dalam jam-jam tersebut sebaiknya menjauh dari wilayah itu, atau kalau akan melakukan kegiatan, sebaiknya menyesuaikan waktu kegiatannya. Toh jamnya sudah dikasih tahu hujannya
mau jam sekian sampai jam sekian, demikian. Iya, Ibu Rita, kita kembali kemudian mengingat ada himbauan juga prediksi dini dari pihak BMKG bahwa akan ada cuaca ekstrim selama puncaknya adalah Januari Februari ini. Bisa dijelaskan, Bu, maksud dari cuaca ekstrim seperti apa dan daerah-daerah mana saja yang harus diwaspadai? Dalam skala makro, maksud saya seluruh wilayah Indonesia, kami menyampaikan cuaca ekstrim di sini dalam arti peningkatan curah hujan yang tinggi. Bahkan kami memprediksi selama bulan Januari sampai Maret ini curah hujan bulanan dapat mencapai 300 hingga lebih dari 500 mm dalam satu bulan. Artinya ini setara dengan peningkatan curah hujan 40% hingga 80% dari normalnya. 80, ya. Nah, kalau kita sudah sering merasakan hujan di setiap musim hujan seperti itu, nah kali ini meningkat dapat mencapai 40 hingga 80% dari normalnya. Artinya bisa 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat dari curah-curah hujan yang biasa kita alami di setiap musim hujan. Seperti itu. Dan fenomena ini hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun sekali lagi pengaruh fenomena atmosfer lokal juga berpengaruh sehingga kejadian ekstrim ini meskipun kurang lebih bersamaan tetapi ada pergantian bergilir juga. Dan bencananya juga bergilir menyesuaikan kemampuan kapasitas daya dukung lingkungan tersebut dalam merespons lonjakan curah hujan yang hampir 2 kali lipat ini. Oke, Bu Rita, kalau kita berbicara mengenai prediksi perakiraan dari BMKG, paling tidak dari tanggal berapa hingga tanggal berapa ini cuaca ekstrim sedang puncak-puncaknya, Bu? Iya. Jadi meskipun kami menyampaikan cuaca ekstrim ini bisa berlangsung sampai Februari bahkan Maret. Nah, untuk 10 hari terakhir ya, 10 hari terakhir maksudnya mohon maaf, 10 hari ke depan. 10 hari ke depan dari hari ini sampai akhir Januari diprediksi wilayah yang memiliki potensi cuaca ekstrim yaitu sebagian di sini dikatakan dapat mencapai 500 mm dalam 1 bulan, yaitu sebagian besar Jawa, juga pantai barat Sumatera, sebagian Bali, Nusa Tenggara baik barat timur, sebagian Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Ini diperkirakan akan mengalami ekstrim. Kemudian kalau kita melihat data hujan diintegrasikan dengan data lahan dan topografi, ini potensi banjir. Jadi kalau tadi kan hanya hujan saja, sekarang kita integrasikan dengan data lahan dan banjir, data lahan dan topografi, maka dapat diprediksi potensi banjir. Ini dilakukan bersama PUPR dan BIG. Potensi banjir di sebagian kecil Provinsi Aceh bagian tengah, sebagian kecil Sumatera Utara, sebagian kecil Sumatera Barat bagian selatan, dan Jambi bagian barat, Banten bagian selatan, Jawa Barat bagian utara dan selatan, sebagian besar Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur bagian tengah dan timur, Bali bagian utara, Nusa Tenggara Barat bagian utara, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat bagian timur, Kalimantan Barat bagian tengah, Kalimantan Selatan bagian timur, Kalimantan Timur bagian selatan. Nah, ini Kalimantan berarti hampir seluruh provinsi. Kemudian Sulawesi Tengah bagian tenggara, Sulawesi Selatan bagian utara dan selatan, Sulawesi Tenggara bagian utara, sebagian kecil Sulawesi Tengah bagian utara, kemudian sebagian kecil Gorontalo bagian tengah dan utara, sebagian kecil Sulawesi Utara bagian utara dan selatan, sebagian kecil Maluku Utara bagian utara, dan Papua Barat, wilayah Kepala Burung, dan juga Provinsi Papua bagian timur dan tengah. Nah, itu yang kategorinya menengah. Nah, yang kategorinya tinggi, ini Kabupaten Rote Ndao di NTT, ini kategori tinggi. Itu yang perlu diwaspadai.
Informasi yang Ibu rilis pagi ini atau teman-teman BMKG rilis tentunya menjadi mitigasi buat masyarakat. Karena kita tidak mau memandang ini 1-2 hari ke depan atau berapa 10 hari ke depan, tapi ya siap-siap lah ya Bu ya, kurang lebih begitu ya Bu ya. Dan juga mitigasi bagi pemerintah daerah-daerah yang tadi disebutkan itu, agar kemudian mitigasinya dilaksanakan, hal-hal yang kita tidak harapkan tidak terjadi. Nanti kita akan gabung lagi dengan Ibu Rita ya, Kepala BMKG, sambil juga kita nanti mendengarkan Bu laporan dari masyarakat di daerah yang mengalami dampak bencana iklim ini ya. Tapi usai jeda ya pemirsa, kita akan hadir kembali saat lagi.